Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih tunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bikhuluqin hasan. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri kesempatan ini dengan cara kita gunakan dengan sebaik-baiknya kesempatan ini untuk bisa meraih ridho Allah dan juga pahala darinya. Tentunya dengan kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berupa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya dengan ikhlas. Di antaranya pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah barusan telah melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu melaksanakan sholat maghrib, dan kemudian kita akan lanjutkan lagi untuk melaksanakan perintah berikutnya, yaitu thalabul ilmi, mempelajari ilmu Islam, yang ini hukumnya adalah wajib. Dan tentu kalau kita telah meninggalkan perintah ini, maka kita jatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian kita pada kesempatan kali ini yaitu tafsir Al-Quranil Karim. Kita akan lanjutkan membahas tafsir surah Ali Imran. Kita lanjutkan mulai dari ayat yang ke-69. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudhillunakum wa ma yudhilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Segolongan ahli kitab sangat berkeinginan untuk menyesatkan kalian. Ya, artinya orang-orang yang sebelumnya mereka kafir kemudian beriman, maka sebagian ahlul kitab menginginkan agar mereka itu kembali lagi kafir seperti sebelumnya. Atau yang memang telah beriman bahkan semenjak kecilnya karena mengikuti kedua orang tuanya, maka juga mereka berkeinginan agar murtad, keluar dari Islam dan memeluk agama mereka. Ya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, waddat. Waddat itu artinya berkeinginan kuat. Ya, ta'ifah, sekelompok min ahlil kitab,
dari kalangan ahlul kitab, ya. Dari kalangan Yahudi dan Nasrani, ya. Terutama dari kalangan Nasrani. Kalau Yahudi, ya, itu kurang, ya, semangat untuk mengajak yang lain kepada agamanya, karena dalam keyakinan Yahudi terbalut dengan fanatik rasis, fanatik kepada rasnya atau kepada etnisnya, yaitu orang-orang Yahudi. Nah, mereka menganggap agama Yahudi ya untuk orang-orang Yahudi. Kalau selain Yahudi kurang pantas untuk menganut agama Yahudi. Maka dalam sejarah dari dulu sampai sekarang Yahudi itu tidak begitu berkembang, kan? Nah, siapa yang memeluk agama Yahudi ya kebanyakan ya orang Yahudi, gitu. Tapi kalau Nasrani, wah, itu disebarkan melalui kristenisasi, melalui injilisasi, ya. Termasuk dalam sejarah di dunia ini adanya, ya, orang-orang Eropa yang mereka kemudian berkelana sampai mengelilingi dunia, ya, itu juga membawa misi injilisasi, ya. Termasuk penjajahan di negeri kita ini yang dulu dari negara-negara Eropa seperti Portugis, Spanyol, ya, Belanda, nah, itu mereka memiliki misi itu, ya. Apa yang disebut dalam sejarah ada glory, gospel, dan gold, ya. Glory mencari kejayaan, gospel, nah, injilisasi, gold mencari kekayaan, terutama rempah-rempah. Jadi selalu itu perjalanan kolonialisasi, imperialisme itu ditumpangi dengan injilisasi, ya, dari kalangan orang-orang Nasrani. Jadi sudah terbukti dan ini menunjukkan benarnya apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, waddat ta'ifatum min ahlil kitabi lau yudillunakum, ya. Maka kita sebagai orang yang telah memeluk agama Islam ini, bahkan telah beriman, ya, hendaknya kita berjuang dan mempertahankan keislaman dan keimanan kita, terutama yang sering saya ulang-ulang di majelis, terutama majelis tafsir kita ini, hendaknya kita berjuang mempertahankan Islam dan iman kita yang paling kuat diantaranya dengan kita memperdalam Islam itu sendiri, ya. Kita senantiasa menambah ilmu keislaman kita sendiri. Contoh saja di surah Al-Imran ini Allah Subhanahu wa taala menelanjangi kebobrokan dan kesesatan ahlul kitab, di antaranya ajaran Nasrani. Maka seorang muslim, seorang mukmin yang kemudian dia mengkaji Al-Qur'an, mengkaji tafsir Al-Qur'an, nah, di antaranya bertemu dengan surah Ali Imran ini, maka semakin jelas kesesatan ahlul kitab. Dan semakin jelas Islam ini berada di atas hidayah, di atas kebenaran, ya, di atas apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tentunya tidak mudah-mudah untuk melepaskan Islam ini dan tidak akan dilepaskan sekalipun nyawa lepas. Contoh juga di sini di ayat 69, ya. Allah Subhanahu wa taala membuka hakikat dari ahlul kitab yang sebagian mereka berjuang dengan keras untuk mengembalikan orang-orang yang telah beragama Islam kepada kekufuran. Allah menyebut di sini apa? Lau yudillunakum, ya. Yang diinginkan oleh sekelompok dari ahlul kitab itu adalah mereka menyesatkan kalian. Ya, artinya kita ingin tersesat, ingin melepaskan agama Islam ini, ya, terutama kemudian memeluk agama mereka. Maka Allah menyebut di sini yudillunakum, menyesatkan kalian, berarti kalau kita mengikuti mereka, ajakan mereka, dakwah mereka, mengikuti agama mereka, kita jadi sesat.
pertanyaannya, apakah mau kita jadi orang sesat? Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk cahaya, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadi waliyul mu'minin, ya, menjadi pelindung dan penolong bagi orang-orang yang beriman. Ya. Seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah yang sudah kita pelajari, ya, di ayat 256, ayat setelah ayat kursi itu. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu samiun alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilad dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jelas itu. Tentu ini semakin jelas dan mantap ketika seorang muslim mempelajari Al-Qur'an, mempelajari tafsir Al-Qur'an, bukan sekedar dibaca lafadznya saja tidak mengerti apa isinya. Ya. Coba dilihat itu di surah Al-Baqarah tadi setelah ayat kursi itu. Tidak ada paksaan dalam beragama, sungguh jalan yang lurus telah jelas daripada jalan yang bengkok. Petunjuk jelas daripada kesesatan. Maka barang siapa yang kufur kepada tagut, kepada sesembahan-sembahan selain Allah, dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan tali yang sangat kokoh yang tidak akan pernah terputus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah menjadi wali, penolong, pelindung bagi orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan orang-orang beriman dari kesesatan menuju cahaya, dari gelapnya kesesatan menuju cahaya hidayah. Bukankah ini suatu perpindahan yang sangat menggembirakan, dari gelap menuju terang, dari kesesatan beralih kepada hidayah, petunjuk. Ya. Sedangkan orang-orang kafir, para pelindung dan penolong mereka bukan Allah tapi setan, ya. Atau togut-togut dari kalangan setan, yang mereka itu kebalikannya, justru mengeluarkan mereka dari cahaya petunjuk kepada gelapnya kesesatan. Dan nasib mereka di akhirat sangat mengerikan dan mengenaskan. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itu di akhirat berada di dalam neraka, mereka hidup kekal selama-lamanya. Maka itulah, ya, saya katakan di antara kunci kekuatan untuk mempertahankan Islam dan iman itu mempertebal ilmu yang hak. Nah, dengan kita pelajari Al-Quran dan pelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat dalam surah Al-Maidah ayat 105, Allah berfirman, Al-Maidah ayat 105, Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wajib kalian menjaga diri kalian, tidak akan membahayakan kalian, bahkan tidak akan mempengaruhi kalian orang-orang yang telah sesat ketika kalian telah berada di atas hidayah. Apa yang dimaksud dengan hidayah? Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ya. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis yang masyhur bersabda, Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Aku telah meninggalkan untuk kalian dua warisan yang jika kalian berpegang teguh dengan dua warisan itu, berpegang itu maksudnya apa? Mengimani, menerima, mempelajari, memahami dan mengamalkannya dengan ikhlas. Itu namanya berpegang teguh.
Tidak disebut berpegang teguh cuma mushafnya dipegang erat-erat. Ya, dipegang erat-erat apa manfaatnya? Kemana-mana ini Quran, didekap begini. Ini lucu seperti ini. Bukan begitu maksudnya. Bahkan bukan juga kita punya Quran hanya dibaca dan dibaca saja tapi tidak ngerti apa isinya. Yang terkadang sebuah ayat yang sedang kita baca sedang menyalah-nyalahkan kita karena kita sedang berbuat salah dalam poin yang itu. Karena gak ngerti isinya. Ya. Tetapi yang dimaksud dengan berpegang teguh dengan keduanya, dua warisan Nabi, setelah kita mengimani, menerima, maka mempelajari, memahami, dan mengamalkannya dengan ikhlas. Nah itu. Kata Nabi SAW, lan tadillu abada. Kalian tidak akan tersesat untuk selamanya. Oleh siapapun yang berusaha menyesatkannya, termasuk oleh ahlul kitab sekalipun. Dan siapa-siapa saja dari pasukan-pasukan yang memang berusaha menyesatkan kita tidak akan berhasil. Kalau kita berpegang teguh dengan dua warisan Nabi SAW, kitabullahi wa sunnati, kata beliau, Al-Quran dan sunnah beliau. Nah, maka kita ngaji tafsir ini sebenarnya satu perjuangan yang sangat penting ini. Karena ngaji tafsir Quran itu berarti berusaha memahami isi dan kandungan ayat-ayat Al-Quran gitu. Selebihnya mungkin nanti di majelis lain dan pelajaran yang lain kita mempelajari hadis-hadis Nabi, mempelajari Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya, kitab Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram. Karena itu adalah isinya kebanyakan adalah tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ya, jadi jangan diremehkan ini. Kajian tafsir ini. Ya, kita bersama-samalah yang menyampaikan juga sambil belajar juga tentunya ya. Karena sebelum saya menyampaikan juga persiapan dulu, buka-buka dulu kitab tafsir kan gitu. Di antaranya tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya. Nah, kembali kepada ayat tadi ya. Perhatikan bagaimana Allah memilih kalimatnya ini jelas, gamblang, dan sekaligus tahdir bagi kita, peringatan. Buat apa kita mengikuti ahlul kitab? Padahal mereka itu apa? Lau yudillunakum. Ya itu yang mereka inginkan. Lau yudillunakum itu kalau dalam bahasa Arab sama dengan an yudillunakum. Karena lau ini sama dengan an ini. Ya. Ini sama dengan masdar sebenarnya. Masdar muawwal kalau dalam ilmu nahwu itu. Jadi yang mereka inginkan itu apa? Lau yudillunakum, sama dengan an yudillunakum, bahwa mereka ingin menyesatkan kalian. Ya. Kemudian berikutnya, wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan tidaklah mereka menyesatkan orang-orang yang telah beriman, melainkan justru mereka telah menyesatkan diri mereka sendiri dan tidaklah mereka menyadarinya. Artinya dengan mereka sudahlah sesat lalu berusaha menyesatkan orang lain, ini semakin parah di hadapan Allah keburukan mereka. Dan ketika mereka berusaha menyesatkan orang-orang yang memang Allah tidak menyesatkan mereka karena mereka di atas petunjuk, nah maka dengan perbuatan itu justru merekalah yang akan merasakan akibat buruknya di dunia, terlebih lagi kelak di akhirat. Yeah. Tetapi mereka tidak menyadari. Yeah. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-70. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Wahai ahlul kitab, mengapa kalian kufur terhadap ayat-ayat Allah padahal kalian menyaksikannya? Terutama mereka yang telah menerima kitab suci melalui nabi dan rasul mereka, ya.
Nabi Musa membawa Taurat, demikian Nabi Isa membawa Injil, dan mereka telah membacanya, mempelajarinya. Ya, diterangkan bahwa akan ada nabi yang terakhir dengan beberapa sifat disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Mereka tahu itu. Ya, bahwa nabi ini melanjutkan ajaran dari nabi mereka sendiri. Mereka tahu itu. Tetapi karena apa? Ya, karena hasad. Ya. Tapi karena mempertahankan gengsi, ya. Tapi karena fanatik kepada etnis, bahwa nabi terakhir ini bukan dari kalangan mereka, bukan dari etnis mereka, akhirnya sengaja mereka menutupi keimanan itu, jadilah mereka kufur. Karena kufur itu dalam bahasa Arab artinya menimbun atau menutupi. Dalam bahasa Arab begitu, ya. Kafara yakfuru kufron itu artinya satu upaya menimbun sesuatu. Ya. Kenapa mereka disebut orang yang menimbun? Karena keimanan itu mereka timbun. Keimanan itu mereka tanam sedalam-dalamnya. Ya, lalu mereka tidak mengambilnya. Maka itulah hakikat dari kekufuran. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan alasan apa ahlul kitab ini kufur kepada ayat-ayat Allah, padahal mereka telah sampai kepada penjelasan, kepada hujjah yang telah ditegakkan dan disampaikan oleh Rasul-Rasul Allah, bahkan dari kalangan mereka sendiri, bukan dari kalangan di luar mereka. Yang mereka tahu Nabi dan Rasulnya itu dari kecilnya seperti apa. Contohnya seperti Nabi Musa, mereka tahu Nabi Musa, bagaimana perjalanan hidupnya, bagaimana jasa besarnya beliau memerdekakan Bani Israel dari penindasan Fir'aun di Mesir. Ya, bahkan nenek moyang mereka menyaksikan langsung ketika bersama Nabi Musa mukjizat-mukjizat Allah diturunkan kepada Nabi Musa dan ditunjukkan ketika itu kepada manusia. Ya, jelas sekali dia siapa, ya, keturunan siapa, ya, perjalanan hidupnya seperti apa, kejujurannya, ya, kecintaannya kepada mereka, ya. Nah, tentu apa yang dibawa oleh beliau adalah kebenaran adanya yang semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah sudah menegakkan hujjah melalui para rasul ini, menerangkan kebenaran kepada mereka, maka di akhirat tentu mereka tidak punya alibi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah mengadili mereka. Sebagaimana Allah berfirman di ayat lain, ya, mubasyirina wa mungdirina li'alla yakuna, ya, li'alla yakuna 'alallahi hujjatum ba'da rasul, ya. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'da rasul. Para nabi, para rasul itu mereka telah menyampaikan berita-berita gembira dan juga memberikan peringatan-peringatan, ditegakkan hujah supaya tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk menyangkal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya kita lanjutkan, ayat ke-71, ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahlul kitab, mengapa kalian mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan, dan kalian menyembunyikan kebenaran sedangkan kalian mengetahuinya? Ya, terutama dari kalangan para pendeta mereka, ya, karena kepentingan-kepentingan duniawi, ya,
karena kecintaan kepada harta, karena menjilat di hadapan penguasa, ya. Kemudian dirobah-robah isi dari kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka, ya. Dirobah dari keasliannya sehingga bercampur, gitu. Makanya ya kitab Taurat dan Injil yang sekarang ini sudah tidak ori lagi, tidak asli lagi. Bukan seperti pertama-tama Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat dan Injil tersebut, karena seiring dengan perjalanan waktu sudah terjadi perubahan-perubahan melalui tangan-tangan manusia-manusia yang mereka menyimpang, ya. Sedangkan Al-Quran ini Allah jamin keasliannya. Jikapun ada yang berusaha untuk merubah, pasti akan ketahuan, ya. Coba kita renungkan hal ini. Bagaimana Allah berjanji untuk menjamin keotentikan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjamin, menjaga keasliannya. Dalam sejarah bisa terhitung, ya, Al-Quran ini sudah berusia berapa semenjak Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. 15 abad lebih lah dalam hitungan Qamariyah. 15 abad berarti 1500 tahun. Iya kan? Coba. Nah, coba kita direnungkan itu. Tetapi isinya masih asli. Tidak ada kelebihan, tidak ada kekurangan, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Satu huruf pun tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Ini sesuatu yang ajaib, tapi ini fakta, tidak terbantahkan. Dan sesuai dengan ayat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran yang tadi saya bacakan, gitu. Padahal agama Islam ini dalam perjalanan sejarah banyak orang-orang yang merongrong, ya. Dari kalangan orang kafir, orang musyrik, dari kalangan munafik, ya. Ya, kita tahu orang-orang Yahudi, mereka orang-orang yang cerdas-cerdas dalam ilmu-ilmu duniawi, dalam ilmu bahasa, dalam teknologi, tapi tidak pernah berhasil mereka merubah isi Al-Quran. Nah, ini menunjukkan mukjizatnya Al-Quran. Ini menunjukkan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, menjamin keotentikan, keaslian Al-Quran, gitu. Sampai nanti menjelang hari kiamat barulah disebutkan dalam hadis yang sahih, Allah mengangkat tulisan-tulisan Al-Quran ini dari sutur wasudur, ya, dari dada-dada manusia yang menghafal, dan juga dari tulisan-tulisan di mushaf-mushaf ini. Seperti halnya corak-corak di kain yang kemudian luntur dengan air, menjadi hilang, menjadi di kain itu menjadi bersih kembali. Ya, itu nanti akan terjadi seperti itu. Tapi bukan dengan sebab tangan manusia. Allah yang memang mengangkat tulisan-tulisan Al-Quran ini dari muka bumi. Makanya sebelum peristiwa itu terjadi, mendekatlah diri kita dengan Al-Quran ini. Iya kan? Jangan Al-Quran menjadi sesuatu yang diabaikan, menjadi sesuatu yang disebut mahjuro, sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang diterlantarkan, gitu. Ya, 15 abad lebih ini usia Al-Quran ini di atas muka bumi ini, tapi tidak ada perubahan sedikit pun, tidak berubah. Kalau ada yang mencoba merubah satu huruf saja, atau bahkan mungkin satu harokat, sudah ketahuan. Karena orang-orang yang beriman banyak yang menghafal,
Ya, demikian juga sering dibaca dalam bacaan-bacaan solat ketika imam membaca dengan keras, dengan jahar setelah membaca Al-Fatihah. Ya, demikian juga mushaf-mushaf Quran di berbagai negeri kaum muslimin terus diproduksi. Ya. Maka ketika ada seseorang merubah saja sedikit, satu harokat sudah ketahuan. Misalnya ada orang membaca wadduha dengan waddoha gitu. Harusnya kan harokatnya domah, tapi dengan fathah, waddoha wallaili. Langsung ini keliru bacaannya itu gitu. Ya kan? Di speaker orang baca misalnya, wah keliru ini, siapa yang baca itu? Gitu. Nah ini mukjizat Al-Quran. Bandingkan dengan kitab suci sebelumnya, memang Allah tidak menjamin keasliannya, keotentikannya. Yeah. Rentang waktu dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad itu ya paling sekitar berapa? 300 tahunan lah. Tapi sudah berubah isi dari Injil itu. Nah, sedangkan Al-Quran ini yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW sampai zaman kita hidup sekarang ini sudah 15 abad lebih, ya tidak berubah, ya seperti ini. Hingga sampai nanti menjelang hari kiamat. Nah, makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipilih menjadi umat terakhir dengan nabi penutup dan juga kitab suci terakhir yang sempurna dan menyempurnakan kitab-kitab suci sebelumnya. Kitab suci yang akbar, paling besar, paling agung, yaitu Al-Quran ini. Yeah. Dan coba kita yang mungkin baru sedikit belajar tentang tafsir Al-Quran ya. Betapa kandungannya ini seakan-akan seperti segar saja gitu. Tidak ketinggalan zaman. Dengan membawa satu ilmu yang sangat agung, membawa satu hikmah yang sangat agung, menjelaskan hukum yang begitu menakjubkan. Ya. Hukum dalam mengatur rumah tangga misalnya. Ya, hukum dalam masalah perceraian misalnya. Kita seakan-akan tidak sadar kalau Al-Quran ini sudah tua. Betul apa enggak? Padahal andaikan kita bandingkan dengan kitab-kitab kuno, ya, wah. Sebenarnya ini kitab lebih kuno lagi, lebih lama lagi. Ya. Ketika zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, Al-Quran diturunkan di negeri kita aja Nusantara ini sedang zaman apa? Ya kan? Ketika masa Ibnu Taimiyah lah atau Imam Nawawi abad ke-7 Hijriah. Ya. Di negeri kita itu baru mungkin kerajaannya kerajaan Singosari. Kalau Majapahit itu masih baru-baru aja itu bahkan. Padahal Al-Quran ini sudah membawa berbagai ilmu pelajaran hukum yang luar biasa. Dan terus akan terasa segar di setiap waktu dan zaman Al-Quran ini. Tidaklah istilahnya lekang dimakan waktu gitu. Coba antum ini kan baru membaca atau mempelajari tafsir baru surah Ali Imran ayat berapa tadi kita? Ya 71 lah gitu ya. Masih banyak sisanya belum kita pelajari. Padahal di dalamnya mengandung ilmu yang luar biasa, hikmah yang luar biasa, pelajaran-pelajaran yang luar biasa, sejarah yang luar biasa gitu. Aturan-aturan kehidupan pribadi, berumah tangga, bermasyarakat, bahkan bernegara dijelaskan secara ilmiah dan berbobot dari sisi hukum. Nah ini ya, jadi ini harus kita mengerti sebagai seorang muslim yang sudah lama beragama Islam ya. Yang sudah lama beragama Islam gitu ya. Segera untuk bergabung dengan orang-orang yang ya bersungguh-sungguh mereguk ilmu Islam, karena ilmu Islam ini begitu segar ketika direguk oleh hati, pikiran dan jiwa kita. Dia adalah menu yang sangat bergizi untuk rohani kita.
untuk pemikiran kita, untuk jiwa kita. Ya. Kita lanjutkan lagi. Wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun, dan kalian menyembunyikan kebenaran sedangkan kalian mengetahuinya. Di antaranya adalah tentang kebenaran itu tadi, kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang terakhir. Mereka sembunyikan itu karena hasad kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, maka ini juga secara umum perbuatan menyembunyikan kebenaran ini dalam pandangan Allah adalah perbuatan yang sangat tercela. Ya, disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 159, siapa yang menyembunyikan ilmu dan petunjuk, maka Allah akan melaknatnya. Dan juga seluruh makhluk akan melaknatnya. Ya, seluruh makhluk melaknat. Gitu. Kalau Allah melaknat itu jelas ya, dapat kita pahami ya. Tapi kenapa seluruh makhluk juga ikut melaknat? Seluruh makhluk ya, ya manusia, ya binatang, apalagi malaikat ya. Kenapa para makhluk itu melaknat? Walaupun makhluk itu ada yang beriman, ada juga yang tidak beriman. Karena mereka merasa tidak mendapatkan satu rahmat yang sangat besar sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya tersampaikan kepada mereka. Makanya mereka melaknat gitu. Oleh karena itu kita harus belajar ya untuk menyampaikan kebenaran walaupun pahit rasanya. Demikian yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam sabdanya, di antaranya qulil haqqa walau kana murra. Katakanlah kebenaran walaupun itu terasa pahit ya. Ya memang ini namanya pahit ya. Banyak orang tidak suka tentunya ya, bukan hanya orang yang menerimanya, yang menyampaikannya pun tidak suka karena takut nanti gitu, beresiko ya. Tapi jika kita ya, memang jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berusaha untuk menyampaikannya. Karena kalau tidak disampaikan jelas berisiko di akhirat mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan laknat dari seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pilihannya salah satu dari dua. Ini kebenaran, tapi kalau disampaikan pahit ya. Pilihannya salah satu dari dua, disampaikan ataukah disembunyikan. Padahal sebenarnya dua-duanya beresiko. Disampaikan beresiko, tidak disampaikan beresiko. Cuma dari dua resiko itu ada perbedaan. Kalau disampaikan resikonya belum tentu. Karena bisa jadi kita hanya berpikiran buruk saja, wah nanti orang membenci kita, marahi kita. Ternyata orangnya suka malahan, berterima kasih, alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan, malah begitu. Makanya ini resikonya belum pasti sebenarnya. Tapi kalau yang pertama menyembunyikan kebenaran, jelas itu resikonya sudah pasti. Allah melaknat, para makhluk melaknat karena kita menyembunyikan kebenaran. Itu yang pertama perbedaannya. Yang kedua, kalau menyampaikan ternyata berisiko, orang tidak suka, kadang memusuhi kita, maka itu lebih mending daripada kalau kita dimurkai dan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menyembunyikan kebenaran. Semogalah kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita merasa ringan dalam menyampaikan kebenaran ya, tentu dengan kaedah-kaedah, uslub-uslub dan akhlak yang mulia bagaimana kita di dalam menyampaikan kebenaran tersebut. Yang jelas kebenaran itu dibutuhkan oleh seluruh makhluk Allah. Karena kebenaran itu merupakan salah satu rahmat Allah yang sangat agung. Ya, dengan kebenaran diketahui, maka manusia mendapatkan petunjuk sehingga mereka selamat dan bahagia dalam hidupnya di dunia hingga di
di akhirat. Itu. Ya. Nah, ini kita mengambil pelajaran dari ahlul kitab. Sebagian mereka itu yaitu taktumunal haqqa wa antum ta'lamun, menyembunyikan kebenaran padahal mereka itu mengetahuinya. Nah, ini ya, jadi ini kita juga harus sekali lagi berlatih gitu ya. Setelah kita mengetahui ilmu kebenaran, kita amalkan. Nah, kemudian kita dakwahkan, jangan disembunyikan. Di mana saja kita berada, ya kita menyampaikannya. Itu adalah tuntutan bagi orang yang telah memiliki ilmu. Pertama mengamalkan, kedua menyampaikan. Dan saya berapa kali ya mungkin menyampaikan masukan kepada ikhwan akhwat yang memang sudah ngaji gitu ya. Jangan menganggap yang berkewajiban menyampaikan ilmu itu hanya ustadz gitu. Semua kita yang sudah mempelajari ilmu, mengetahui kebenaran, wajib untuk mengamalkan dan mendakwahkan, menyampaikan. Gitu. Dan ini sebenarnya, ya kalau kita menyebut istilahnya secara alamiah ya, merupakan satu upaya dakwah yang sangat-sangat efektif, walaupun tidak harus diprogramkan, walaupun tidak harus dikemas dengan yayasan. Pokoknya setiap kita yang belajar ilmu agama, tahu kebenaran, sampaikan. Maka insya Allah nanti dakwah akan berkembang dengan pesat. Ya, tidak harus melulu dibungkus dengan sistem-sistem yang formal, nggak harus dakwah itu. Kalau kita memiliki kesadaran setiap individu kita, setiap pribadi kita bahwa kewajiban hidup itu pertama berilmu, kedua beramal, ketiga apa? Berdakwah. Di mana saja berada. Ya insya Allah nanti perkembangan dakwah ini akan pesat. Apalagi sekarang ada sarana yang sangat canggih ya, yaitu adanya HP ya, medsos ini. Ini kan cepat sekali untuk bisa menyampaikan sesuatu dalam waktu yang singkat kepada masyarakat. Gitu. Yeah. Jadi diingat-ingat ya bahwa kewajiban kita tidak hanya berilmu dan beramal saja, tapi juga apa? Berdakwah. Ya. Nanti kalau kita tidak canangkan untuk juga melakukan upaya dakwah, berarti khawatirnya kita jatuh ke dalam larangan Allah berupa apa? Kitmanul ilmi, menyembunyikan apa? Ilmu. Sebagaimana sebagian ahlul kitab melakukan hal itu. Nah, kita jangan mengikuti jejak-jejak mereka yang buruk itu. Itu. Sampaikan saja. Ya. Karena bisa jadi orang memusuhi kebenaran itu karena dia belum tahu, bisa jadi. Kalau tahu, justru bersama-sama juga ingin menyampaikan kepada yang lainnya. Iya. Atau mungkin dia memiliki satu ilmu, dia anggap ilmu, ternyata bukan ilmu, itu syubhat. Nah kita sampaikan ilmu gitu. Sehingga syubhat itu menjadi terangkat. Ya. Kemudian berikutnya, wa qala ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Di ayat yang ke-72. Dan sebagian atau sekelompok dari ahlul kitab ada yang berkata, berimanlah, imanilah ya, kepada apa yang telah diturunkan kepada orang-orang yang beriman itu. Maksudnya kepada Nabi dan para sahabat ketika itu ya. Wajhan nahar maksudnya awalan nahar, di awal siang, pagi-pagi. Waqfuru akhirahu, dan kufurilah di akhir siang, la'allahum yarji'un. Nah, jadi bagaimana mereka berupaya dengan keras untuk mengacaukan Islam dan juga kaum muslimin,
Mereka melakukan tindakan yang disebut dengan penyusupan, infiltrasi, penyusupan. Ya, pura-pura masuk Islam, beriman, ikut sholat di awal siang. Nanti di sore hari kamu nyatakan bahwa kamu murtad, kembali ke agama sebelumnya. Nah, ini seperti yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, menukil apa yang disampaikan oleh Imam Mujahid. Kata beliau, yang artinya bahwa orang-orang Yahudi ada yang ikut sholat subuh bersama Nabi SAW. Lalu mereka kembali kafir pada sore harinya. Jadi adalah seperti itu. Jadi sungguh permasalahan yang dihadapi oleh Nabi SAW itu berat-berat dan bermacam-macam, aneh-aneh juga. Ya kan? Jadi ada suatu gerakan penyusupan, infiltrasi. Ya, orang Yahudi pura-pura masuk Islam, kemudian di waktu pagi subuh ikut sholat. Sore harinya memproklamirkan diri keluar lagi dari Islam. Ya. Nah, kalau sekarang ada, ya itu bukan yang pertama, dulu sudah ada. Gitu. Seorang tokoh public figure misalnya terkenal, wah masuk Islam. Habis gitu baru 1 minggu keluar lagi gitu. Ada nggak kayak gitu? Kayaknya ada sih, kayaknya ada. Nah, itu jangan heran itu. Entah apa dorongannya, sebabnya jika pun ada yang mirip seperti ini, ya jangan heran, zaman Nabi sudah ada. Itu bagian dari pengacauan terhadap kaum muslimin. Ya. Nah, jadi demikian penjelasannya. Ikut sholat subuh bersama Nabi SAW, kemudian di sore harinya keluar dari Islam dan dinyatakan keluarnya dari Islam itu. Nah, apa maksud dan tujuannya mereka melakukan hal itu? Ya. Hal tersebut sebagai pengelabuan agar orang-orang melihat telah tampak kesesatan bagi mereka dalam agama Nabi SAW setelah mereka mengikutinya. Oh, lihat tuh, dia masuk Islam, dia bersama kaum muslimin melaksanakan sholat ya di pagi hari, sorenya keluar lagi dari Islam. Oh, mungkin mereka sudah tahu dari langsung ke dalam Islam bahwa dalam Islam itu ada kelemahan gitu, bahwa di dalam Islam itu ada cacatnya, bahwa di ajaran Islam itu ada hal-hal yang tidak ilmiah gitu. Makanya coba sore harinya dia keluar dari Islam, nggak betah dia tinggal di dalam Islam. Jadi sampai seperti itu mereka. Nah, makanya orang-orang yang sudah mantap keimanannya didukung dengan ilmu yang kokoh, ya, tidak akan terpengaruh dengan hal seperti ini. Justru menyayangkan dan merasa kasihan dengan orang seperti itu. Iya kan? Nah, inilah ya. Kemudian ayat berikutnya, ayat ke-73, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Jangan kalian percaya kecuali bagi orang yang mengikuti agama kalian. Jadi artinya dalam tafsir dijelaskan jangan membuka-buka rahasia di antara kita kepada orang-orang yang telah beriman itu, sehingga mereka semakin memiliki argumentasi untuk menyalah-nyalahkan kita gitu. Kalau memang ada kita ingin cerita kepada orang kita saja gitu, orang sesama kita yang tidak beriman kepada Muhammad itu ya. Qul innal huda hudallah. Katakanlah sesungguhnya petunjuk itu adalah petunjuk dari Allah. An yu'ta ahadun mislama utitum ya. Yaitu apa? Jangan kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu. Ya, jadi maksudnya mereka menganggap diri mereka itu manusia terbaik ya. Yang diberikan kepada Muhammad dan yang lainnya itu adalah hal yang rendah di bawah kita ya.
Au yuhajjukum inda rabbikum, atau mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhan kamu. Jadi akan memiliki hujjah untuk menyalah-nyalahkan kita. Qul innal fadla biyadillah, katakanlah sesungguhnya anugerah itu di tangan Allah. Yu'tihi may yasha, Allah memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas anugerahnya lagi maha mengetahui. Ya, semakna dengan ayat itu, ayat 74 setelahnya, yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Ya, Allah mengkhususkan, mengistimewakan dengan rahmatnya kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah itu pemilik anugerah yang sangat besar. Ya, ini berbicara hakikat ya. Ada kadangkala Allah memberikan satu kelebihan, keistimewaan kepada seseorang yang mungkin orang lain menganggap orang ini biasa-biasa saja. Nah, itulah kehendak Allah. Ya, dan di situ rahasia Allah, hanya Allah yang tahu kenapa begitu. Iya kan? Kalau kita lihat seperti para ulama kita ya kan, tidak harus mereka menempuh jalur pendidikan formal ya, seperti Syekh bin Baz, itu tidak ada gelarnya. Bahkan beliau itu buta semenjak usia 20 tahun. Kalau belajar itu dibacakan oleh pembantunya. Tapi hafalannya, wah, ngalah-ngalahkan orang yang tidak buta. Beliau bisa meneliti hadis rijalnya, padahal kedua matanya buta. Beliau menguasai ilmu jarah wa ta'dil, itu kan ilmu yang berat dalam ilmu hadis. Padahal modal beliau itu dengan dibacakan oleh pembantunya. Nah, kita aja yang melek banyak tidak tahu. Iya kan? Nah, Syekh Al-Albani, beliau tidak mengenyam pendidikan formal sama sekali. Dulunya reparator arloji yang tekun belajar, terutama beliau banyak otodidak juga. Meneliti, hadir di maktabah perpustakaan, melahap buku-buku kita. Sampai kadang kehabisan buku beliau berusaha mencari sampai pinjam-pinjam. Ya kan? Pinjam-pinjam. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tidak mengenyam pendidikan formal, tapi mereka adalah ulama-ulama besar. Murid-murid mereka adalah profesor, doktor. Nah, itulah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Yeah. Jadi nggak mesti menurut ukuran pikiran kita. Gitu. Itu semua kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sesuatu yang hebat, ajaib terjadi pada seseorang yang kelihatannya biasa-biasa saja. Gitu. Iya kan? Dan itu dalam sejarah sering Allah tampilkan, ya. Maka kita harus sadar, itu kembali sekali lagi kepada kehendak Allah, dan juga Allah memiliki kehendak yang tanpa batas kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan keadilan dan hikmahnya, ya. Contohnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad SAW. Bukanlah beliau itu dikenal putranya seorang pendeta, bukan. Gitu. Bukanlah juga keturunan raja, juga bukan. Ya, hanya orang tuanya kan Abdullah dan Aminah, gitu kan. Ya, yang ketika Abdullah itu wafat, dia masih muda umurnya. Sekitar 19 tahunan lah gitu. Masih muda Abdullah ketika meninggal itu. Sementara sudah memiliki anak karena istrinya Aminah sedang hamil.
ya, di usia sekitar 6 bulan gitu. Ya Abdullah biasa-biasa saja. Demikian juga Aminah. Nah, tetapi lahirlah seorang manusia yang agung dan bahkan makhluk Allah terbaik di alam semesta ini. Nah itulah dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu. Ya. Jadi itu yang harus disadari oleh setiap hamba Allah mengenai bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika berkehendak itu. Iya. Baik. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini sajalah yang dapat kita bahas, kita pelajari beberapa ayat masih berkaitan dengan ahlul kitab yang di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang perilaku-perilaku yang buruk yang dilakukan oleh sebagian dari ahlul kitab itu, dan ini juga teguran untuk ahlul kitab ya. Yang ketika Al-Qur'an ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tersampaikan kepada ahlul kitab bahwa jika ini pernah dilakukan oleh sebagian dari nenek moyang mereka, maka ini jangan diikuti ya, supaya lebih dekat kepada rahmat Allah dan sehingga Allah memberikan kebaikan lagi dengan memberikan hidayah petunjuk kepada mereka ya. Dan juga kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menyatakan keislaman, yang kita ini telah menjadi orang-orang Islam ya, kita memegang Al-Qur'anul Karim, maka keburukan-keburukan dari ahlul kitab ini menjadi pelajaran bagi kita, bukan untuk diikuti tetapi justru untuk dijauhi ya. Itu mungkin kesimpulan pelajaran yang dapat kita ambil di sini, dan juga tentu ada pelajaran-pelajaran yang lain ya, ya dari hakikat yang terjadi ya, dari peristiwa-peristiwa yang ada, yang kita kembalikan semua itu kepada masyiatullah, kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki seseorang ya, dia tetap di atas petunjuk, sekalipun ada orang lain yang berusaha untuk menyesatkannya, maka tidak akan bisa. Dan juga Allah berkehendak ketika memberikan satu anugerah yang agung, maka tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam pemberian tersebut ya. Dan hendaknya kita sebagai hamba-hamba Allah, hendaknya kita merendahkan diri kita, mentawadukan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita berusaha untuk mengikuti apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melalui petunjuk yang disampaikan oleh Rasulnya. Itulah secara sederhana jalan keselamatan dalam hidup ini. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi nanti di waktu yang akan datang untuk membahas kelanjutan dari ayat-ayat di surah Ali Imran ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.